Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Debbie Syafanifa dengan NPM 170 31906 Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan hasil pengerjaan artikel ilmiah yang berjudul Arahan Perluasan Kawasan Pasar Simpang Dago berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Bandung. Penyusunan artikel ini merupakan hasil kolaborasi antara saya dengan Ibu Dr. Insinyur Ira Safitri Darwin, STMSI IPU, selaku dosen pembimbing selama pengerjaan skripsi. Adapun outline pembahasan dalam artikel ilmiah ini meliputi pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, acknowledge, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana kawasan pasar Simpang Dago ini merupakan pasar tradisional dengan keidentikan karakter tempat yang rawan terjadi kecurangan. Hal ini didukung dengan permasalahan ketidakteraturan PKL, lalu lintas, dan permasalahan zoning perdagangan di kawasan pasar Simpang Dago Bandung. Nah, pasar ini sendiri awalnya merupakan pasar dengan kegiatan interaksi sosial masyarakat yang mayoritas adalah petani dengan kegiatan silih dagoan atau saling menunggu di perempatan Simpang Dago. Hingga akhirnya pasar Simpang Dago ini dibangun secara permanen di tahun 1949. Penataan sudah beberapa kali dilakukan di kawasan pasar Simpang Dago, terutama di tahun 2015 dan 2019 merupakan revitalisasi terakhir. Namun belum memberikan hasil yang signifikan. Sementara pasar Simpang Dago ini memiliki potensi pengembangan ke arah dalam yang sesuai dengan RT/RW Kota Bandung dan juga DTR Kota Bandung. Dengan keunikan fisiografinya itu adalah pasar berlereng. Sehingga dihasilkanlah suatu rumusan masalah, yaitu belum teridentifikasinya perluasan kawasan pasar Simpang Dago berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Bandung, dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi pasar Simpang Dago sebagai pasar tradisional berlereng, terutama untuk menyelesaikan permasalahan ketidakberaturan PKL, lalu lintas, zonasi perdagangan, dengan perluasan ke arah dalam sesuai dengan RT/RW dan RDTR Kota Bandung. Yang kedua adalah metodologi, di mana dengan adanya permasalahan tersebut, Pasar Simpang Dago memiliki sasaran untuk konsep pengembangan kawasan Pasar Simpang Dago Bandung. Dengan metode pendekatannya adalah mixed methods yang menggabungkan pendekatan kuantitatif di awal dan diakhiri dengan kualitatif, dan didominasi oleh pendekatan kualitatif dengan model sequential explanatory design. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Dan metode analisis, yaitu analisis deskriptif untuk menemukan fakta penelitian, dan analisis spasial atau pemetaan untuk menghitung luasan existing dan rencana kawasan penelitian. Yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Kawasan Pasar Simpang Dago ini secara makro berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya berada di Kota Bandung. Yang secara meso berada di Kecamatan Coblong dan secara mikro berada di Kelurahan Lebak Gede. Kawasan Pasar Simpang Dago secara geografis berada di kawasan Bandung Utara, tepatnya di perempatan Jalan Dago di Pati Ukur. Kawasan ini memiliki luasan lahan sebesar 3.610,053 meter persegi dengan luas bangunan existing sebesar 915,658 meter persegi. Pasar Simpang Dago memiliki kios atau sebanyak 30 unit dan toko sebanyak 2 unit, sedangkan pada koridor Insinyur Haji Juanda terdapat 45 unit pertokohan. Selanjutnya adalah analisis pengembangan kawasan Pasar Simpang Dago, di mana digunakan 3 jenis peta penggunaan lahan. Yang pertama adalah peta penggunaan lahan existing dengan luasan kawasan Pasar Simpang Dago sebesar 3.610,05 meter persegi. Lalu yang kedua adalah rencana pola ruang RDTR tahun 2015 sampai dengan 2035 dengan luasan kawasan campuran sebesar 15.893,75 meter persegi. Lalu rencana pola ruang RT/RW tahun 2022 sampai dengan 2042 dengan luasan kawasan perdagangan dan jasa sebesar 31.632,41 meter persegi. Ketiga peta tersebut dilakukan overlay sehingga menghasilkan peta rencana penggunaan lahan hasil overlay sebagai berikut. Sehingga menghasilkan delineasi Pasar Simpang Dago sebagai berikut. Untuk rencana pengembangan kawasan Pasar Simpang Dago yang sebelumnya existing sebesar 3.610,053, dihasilkan luasan pengembangan sebesar 10.680 meter persegi, dengan luas bangunan terencana adalah 6.037,96 meter persegi. Adapun jumlah pedagang existing yang sekarang adalah 77 pedagang, dan direncanakan sebesar 575 pedagang, dengan kepadatan ruang rencana adalah 10,50 meter persegi per pedagang. Untuk luas ruang dagang terencana bagi pertokoan adalah 13 kali 3 meter, dan untuk kios atau luas sebesar 2,5 kali 2 meter dengan koridor gangway sebesar 2 meter. Untuk zonasi Pasar Simpang Dago terencana terbagi menjadi 5 zonasi, yaitu pasar basah, pasar sembako dan buah, pasar kering, kawasan kuliner, dan pertokoan dengan waktu operasional setiap hari. Untuk pintu masuk keluar Pasar Simpang Dago dijadikan rencana sebagai 4 akses, dan area bongkar muat, akses masuk keluar kendaraan, dan area parkir tersedia khusus. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi permasalahan yang belum kunjung selesai, terutama revitalisasi yang terjadi di tahun 2015 dan 2019, yaitu untuk mengatasi ketidakberaturan PKL, lalu lintas, dan zonasi perdagangan. Pengembangan ini sesuai dengan RT/RW Kota Bandung tahun 2022 sampai 2042 dan RDTR Kota Bandung 2015 sampai 2035 dengan mempertimbangkan kondisi existing yang ada di kawasan Pasar Simpang Dago. Arahan perluasan kawasan Pasar Simpang Dago tentunya menghasilkan kesimpulan yang mana perluasan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketidakberaturan PKL, kemacetan, dan zonasi perdagangan yang selama ini tidak kunjung usai. Permasalahan ini tentunya membutuhkan perluasan dari luasan kawasan existing sebesar 3.610,05 meter persegi menjadi sebesar 10.680 meter persegi dengan pertimbangan RT/RW Kota Bandung dan juga RDTR Kota Bandung, serta kondisi existing kawasan Pasar Simpang Dago Bandung.
Untuk adanya pengembangan kawasan pasar Simpang Dago tentunya membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara langsung dan juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, terutama untuk dapat melakukan konsolidasi lahan serta melakukan penyuluhan secara berkala terhadap masyarakat setempat kawasan pasar Simpang Dago yang utamanya adalah masyarakat RW 12, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong. Dan yang terakhir adalah acknowledge, merupakan ungkapan terima kasih penulis terhadap pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi penunjang dalam penulisan artikel ilmiah arahan perluasan kawasan Pasar Simpang Dago berdasarkan RTR Kota Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.